lupa siapkan Alkitab dan yang pertama hati dan pikiran kita. Biar lebih semangat, kita tepuk tangan Yesus dulu yuk. Tepuk tangannya Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sudah bersemangat kan? Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Lagu kita yang pertama yaitu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami, langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tapi Yesus Kristus akan tampil sebagai Hakim Agung yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik, sebelum kita masuk ke titah, kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak
Adik-adik, sekarang kita masuk ke titah. Tapi kakak mau mengingatkan, walaupun kita ibadah di rumah, jangan sampai kita lupa titah yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Tema kita minggu ini adalah sukacita dalam memuji Tuhan. Ayo, adik-adik, tahu tidak? Ayo, siapa yang tahu? Ini titah yang keberapa? Iya, titah keempat. Yang bunyinya yaitu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya, yaitu sesibuk apapun kita, tapi ada satu hari untuk kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke dalam ayat hafalan, yuk kita menyanyi lagi ya, yaitu sungai citamu mengalir dalam hidupku. Tetapi kakak gak mau dong sendiri, adik-adik harus bangkit dong. Yuk, ayo semuanya yuk, bersama dengan kakak-kakak yang cantik-cantik. Oke, kita nyanyi sekarang. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik semuanya, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan, yaitu yang diambil dari ayat Filipi 4 ayat 4. Yang bunyinya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya adik-adik, kakak juga mau pengen kita semua harus bisa hafal. Dan sekali lagi kakak katakan bersama-sama, yuk kakak kita ucapkan ya. 1, 2, ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita siapkan dulu Alkitab kita, hati kita, biar kita lebih mengerti dengan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan Bapak Pendeta kita. Nah, sebelum itu kita naikkan pujian kita dulu, yaitu Roh Kudus yang manis. Hai adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-1 ayatnya 46 sampai ayatnya yang ke-56. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu. Kami rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, seperti yang pendeta bilang tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-56. Begini firman Tuhan. Nunggu dibacakan ya, gak mau buka Alkitabnya ya. Kamu ketahuan. Ayo buka Alkitabnya. Ya, kita sama-sama baca ya. Lukas 1:46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana Maria memuji Tuhan. Siapa yang suka dipuji? Ya, pastilah semua orang suka dipuji ya. Kan lihat saja kalau ada anak sekolah minggu, kalau rambutnya kriwul-kriwul, keriting gitu ya, lalu pakai bando atau diikat rambutnya, terus ada anak remaja atau orang dewasa bilang, "Ih,
cantik banget kamu, kata dia pasti pura-pura malu-malu, padahal dalam hatinya iya. Iya kan? Atau kalau dibilang, wah kamu hebat, jago gitu ya, pasti anak laki-laki juga akan pura-pura malu dia, tapi dadanya dibusungin gitu. Ya, kita suka dipuji, itu pasti ya. Orang semua secara umum itu semua orang suka dipuji. Makanya jangan lupa saling memuji. Puji maminya, mami cantik banget hari ini. Tapi jangan ujung-ujungnya, mami bagi dong duitnya. Papa memang hebat, papa itu ganteng sedunia gitu. Cukup untuk sisi itu saja. Jangan pula berekor lagi. Pak, di sana ada mainan, Pak, beli dong. Memuji harus tulus. Memuji harus sepenuh hati. Tidak karena ada sesuatu di baliknya, karena meminta sesuatu baru memuji. Enggak. Tapi Tuhan mau kita memuji Tuhan dengan tulus. Maka firman Tuhan mengajak kita dengan mengatakan pujilah Tuhan. Dan Maria memuji Tuhan dalam kehidupannya. Tahu siapa Maria? Ibu dari Yohanes. Ibu dari Tuhan Yesus, bukan Yohanes ya. Ya, Maria, ibunya Tuhan Yesus itu memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan memilih dia menjadi ibunya Tuhan Yesus. Lalu kenapa lagi? Ternyata Maria itu memuji Tuhan bukan karena bicara tentang dirinya sendiri yang dipilih Tuhan. Tapi dia memuji Tuhan karena kehadiran Tuhan itu, kelahiran Yesus itu untuk semua orang. Jadi Maria nggak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi Maria tidak hanya enak sendiri. Tapi dia memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik untuk semua. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kakak-kakaknya, abangnya, anak remaja, pemuda, bapak, mama inang, opung, lansia, yang difabel, semua, gelandangan, semua Tuhan sayang. Tumbuh-tumbuhan, ikannya, peliharaan kita, semua Tuhan sayang. Makanya Maria memuji Tuhan Yesus. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali dalam kehidupan Maria. Sebab apa? Tuhan sayang semua orang. Dan yang berikut dikatakan, Tuhan itu membenci orang yang congkak, membenci orang yang sombong, membenci orang yang angkuh. Makanya Maria lebih lagi memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ternyata tidak suka dengan yang sombong, tidak suka dengan yang angkuh, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Makanya itu luar biasanya Yesus kita itu. Apa itu? Dia mau turun ke dunia, dia mau merendahkan dirinya sampai seperti dengan kita, sama seperti kita, kecuali dalam berdosa, iya kan? Lalu apa yang bisa kita ambil? Yang berikut dari firman Tuhan saat ini tidak lain adalah kalau Maria begitu memuji Tuhan dan selalu memuji Tuhan dalam hidupnya, maka adik-adik sekolah minggu juga harus memuji Tuhan di dalam hidupnya. Oke? Harus memuji Tuhan. Bernyanyilah memuji Tuhan. Jadi nggak hanya lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu di dunia ini ya. Cinta karena cinta. Jadi nggak lagu itu saja itu ya, tapi bisa bernyanyi dengan memuji Tuhan. Apa lagunya? Memuji Tuhan selalu. Nah, gitu kan? Misalnya, lalu apa lagi? Lagu anak-anak sekolah minggu ya? Yang memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, yes. Maka selalu memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan juga ingin kita memujinya. Dan kita diciptakan untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu selalu memuji Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan begitu luar biasa memelihara, melindungi, dan berkarya atas kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik. Sebelum itu kita siapkan persembahan kita dan kita angkat kedua tangan kita. Ayo kakak-kakak kita ucapkan. Hubere doon, hubani harajaon ni bata, Papa sing hama. Musik Haris. Ayolah kawanku, ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Ayolah kawanku, ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Dengan sukacita, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Ayolah kawanku, ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Ayolah kawanku, ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Dengan sukacita, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kakak mau adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sekarang, ayo kakak-kakak, kita sama-sama mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.
Sampai jumpa di tahun depan. Halo teman-teman, saya Darna Manik, saya Jemaat Bogor. Saya mendapatkan gambar ini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Terima kasih. Halo, saya sudah main game, saya mendapatkan perisai. Nama saya Ben Nicholas Damanik, kelas B dari GKPS Bogor. Ayat hafalannya adalah Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Halo, aku sudah bermain game screenshot dan aku mendapatkan gambar perisai. Nama aku Willionel dari Jemaat GKPS Bogor. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya telah tiba. Halo, saya sudah bermain game. Saya mendapat salib. Nama saya Wahyu Frans Damanik dari kelas C di KPS Bogor. Ayat hafalan Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Gambar yang saya dapatkan salib. Nama saya Gabriel Krisnawal Damanik dari GKPS Jemaat Bogor. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Halo, aku sudah main game screenshot dan aku dapat gambar salib. Nama aku Krisya Oktaviani dari Jemaat GKPS Bogor. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Halo, aku sudah menyelesaikan game screenshot dan aku mendapatkan gambar salib. Namaku Keisha dari Jemaat Bogor. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba.